Ya kali ini gue mau bikin konten yang agak nyeleneh dikit ya. Gue mau coba nih bensin yang tinggal segini akan menempuh perjalanan sekitar 12 km. Kira-kira sampai ya kantor ya. Jangan ditiru ya. Oke, kita pakai AC ya. Agak sedikit horor ya. Ingat, sudah tinggal sedikit. Apakah kita bisa ngambil uang cash? Oke, sampai nggak? Iya, mari. Oke, kali ini perjalanannya lebih kurang 12 km dengan bensin yang semprit tadi ya. Kita lihat sampai nggak kita menggunakan AC dan juga ya Allah, suspensi ya masih menjadi perhatian khusus ya, perlu kita cermati suspensi ini ya. Walaupun lebih baik dari sebelumnya suspensi ini, tapi ada satu part semacam aksesoris fungsionalis, yaitu adaptor untuk perfutura yang mau gue pasang. Kita lihat aja ya gimana hasilnya nanti ya untuk itu ya. Nah yang ini sekarang konten gabut, lagi gak ada duit, tapi gak ada duit cash ya maksudnya ya. Ya terus kalian aja pengen lihat seberapa iritnya mobil ini. Ya. Dan juga berapa menit sih kita sampai ya kantor nih kalau menggunakan Katana. Namanya juga daily use of Suzuki Katana. Mobil ini sebenarnya banyak PR, tapi gua demen aja. Memang sih beberapa kawan bilang, buat apa sih lu melihara begituan gitu kan, ngabisin duit gitu ya. Sedikit-sedikit ke bengkel, sedikit-sedikit ke bengkel gitu kan. Tapi sebenarnya kawan-kawan itu nggak tahu nikmatnya itu di mana gitu loh. Karena setiap kepuasan seseorang itu berbeda-beda. Lo mau kata lo pakai Fortuner, lo mau kata pakai Mercy, lo mau kata pakai Ferrari, ya kan? Tapi kalau di dalam kabin lo panas, dalam tanda kutip panas, lo berantem sama bini lo berada banyak masalah, sama aja nggak nyaman. Mobil yang beginian yang katanya tuh mah nggak pakai per kali, nggak pakai suspensi. Tetapi kalau kita bawanya adem, happy, aduh, lu sejauh mana? Nyampe boy. Ini mobil udah bolak-balik Jambi Lampung, tau nggak? Nah, jadi jangan nilai kepuasan seseorang dari apa yang ia miliki. Seilah kuat hari ini ya. Nah oke, ini kan kita sembari jalan ke kantor nih. Gue juga pengen lihat berapa menit. Nah jadi terkait dengan seringnya bolak-balik ke bengkel, seringnya di konten gue itu banyak problem, banyak sharing gitu kan. Itu karena lebih ke ini sih, kesalahan malfunction gue sendiri. Contohnya apa? Misalnya gini, ada satu part baru nih yang gue lihat mungkin di komunitas nih, wah ini bakal bisa begini nih, ini bakal bisa bikin enak begini nih. Gue penasaran dong, ya pengen gue coba. Gue beli, ternyata nggak cocok gitu kan. Atau juga ada sih kecocokan tapi nggak signifikan gitu loh. Lebih ke kepancing sih gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang nonton konten ini, jangan serta-merta kepancing ya dengan apa-apa yang iklan-iklan gitu. Ini dulu aja, diobservasi dulu aja, dicari tahu dulu aja apa benar gitu. Saya yakin ada kok konten kreator yang jujur ngebahas atau nge-review produk yang banyak dibilang bisa beginilah, bisa begitulah. Nah itu kesalahan pertama gua. Banyak part yang sebenarnya ya nggak perlu atau nggak cocok lah, tapi gua paksain untuk cocok gitu loh. Nggak semuanya berhasil ya, tapi gue juga nggak bisa bilang semuanya nggak ada yang bekerja baik.
Tapi ada kok part yang memang diiklankan tuh memang sesuai dengan kenyataan ada. Nah, dan itu terpasang di mobil ini gitu kan. Dan berikutnya itu yang kedua tuh kesalahan gue itu ya karena mobil ini jarang gue ajak jalan-jalan. Jadi kadang gue abaikan, kadang 2 bulan gak gue nyalain, atau tiba-tiba seminggu sekali, atau ada pemasangan part yang agak kurang cermat. Jadi ya kontennya jadi problem lagi, kadang sharingnya sharing masalah gitu kan. Jadi seolah-olah mobil gue ini kalau di konten YouTube gue ini seolah-olah banyak masalah. Sebenarnya itu masalah yang gue buat sendiri gitu. Sebenarnya mobil ini asik banget tuh. Asik kenapa gue bilang asiknya itu mobil ini kayak mobil Tamiya. Jadi lo bisa otak-atik mobil ini mau lo gitu. Dinamo lo ganti, masuk, kan ubah bracket, lap masuk. Terus knalpot, header, gitu, ganti. Wah, terus apa lagi nih? Part-part mobil lain masukin sini, masuk. Ada AC Xenia segala macam. Pokoknya asik gitu loh. Jadi menimbulkan rasa penasaran, dan kalau ketika sudah optimal lo puas banget gitu loh. Tapi penasarannya ini kadang bikin kalau lo tipikal orang yang penasaran, jangan deh lu coba-coba ngikutin rasa penasaran lu. Kenapa? Ini tipsnya ya. Misalnya ada aja masalah gitu, engine hunting aja, masalah engine hunting. Itu kalau lo orang yang penasaran dan pengen tahu tuh gimana, itu bisa aja lu mulai dari delco, mulai dari kabel busi, coil bisa lo ganti. Padahal masalahnya kadang sepele. Kadang di solenoid, kadang di vakum, kadang di selangnya nggak padat gitu loh. Sesimpel itu kadang. Yang penting lo tahu untuk rawat mobil ini, lo tahu konsep aja. Konsepnya apa? AB listrik, kan bahan bakar, gitu. Konsep mobil ini untuk jalan ya, bukan untuk nyaman. Kalau untuk nyaman, aduh, apa sih yang lo harapin dari mobil mini Jeep? Nyaman kayak Rubicon dengan harga yang mungkin 40 jutaan? Aduh men. Atau kayak sedan, berasa kayak sedan dengan harga 45 jutaan? Aduh. Lu pahami dulu karakter lu pengen apa terhadap kendaraan yang lu mau gitu. Jadi gini, nggak serta-merta bahwa suspensinya itu bukan berarti nggak bisa dialusin gitu. Mungkin ada yang kayak pergantian part ya, seperti yang mau gua buat nanti ada di kontennya ya. Itu pemasangan per Futura di belakang. Ini kan kemarin gua pakai per Zebra nih. Alhamdulillah nih, berasanya jauh banget dari yang gua rasain sebelumnya. Masih bawaan per standar, gua ganti dengan per Zebra di belakang. Itu lumayan signifikan perubahannya. Nah ini ya namanya trial and error. Gue mau coba si per Zebra yang gue pakai di belakang saat ini, gue pindahin ke depan, dan yang belakang gue pakai per Futura. Adaptornya udah gue beli, nanti gue tinggal pasang. Kita lihat aja kontennya jadi bagaimana. Nah, terus ya kita optimalin. Nah, di sini bukannya berarti gue mau jadiin mobil konten ya, tapi gue ingin sharing aja bahwa kayak mana nih hasilnya. Nah, lu pantengin channel ini gitu. Jadi gue harap kalau ada yang gagal di gue, jangan lu ikutin gitu. Jadi selanjutnya untuk mencoba mengoptimalkan suspensi. Nah, bakal jadinya empuk banget kayak sedan? Ya enggak bro. Bakal empuk kayak Rubicon? Iya kagak lah. Empuknya ya segitu gitu loh. Mau kayak sedan ya nggak bisa gitu loh. Jadi lo harus tahu, lo harus bisa menakar batas tingkat kepuasan lo gitu loh. Yang penting sebenarnya untuk rawat mobil ini jangan terlalu banyak lo kepikiran. Lo kebanyakan kepikiran, lo ngerasa terlalu banyak budget yang lo keluarin. Ya lo cukup ini aja, lo cukup rasain bahwa
ada masalah nih di sini nih, di kaki-kaki nih. Oh ya udah, biarin aja dulu. Nanti kalau gue punya duit gue benerin. Nah, begitu aja pola pikirnya. Kenapa? Nah, di situ lo bisa mereduksi pikiran-pikiran keinginan lo untuk segera. Padahal sebenarnya masih bisa bertahan gitu. Bukan berarti lu gak peduli sama mobil ini, enggak. Tetapi lu bisa meminimalisir budgetnya, menahan pengeluaran yang sebenarnya ya masih bisa lo tahan, dan juga waktu. Ini terutama waktu nih dan pikiran. Ini biasanya berimbas kepada orang di sekeliling. Nah, karena lo rajin ke bengkel gara-gara kepikiran tadi, itu jadi masalah tuh ntar di rumah. Ya yang orang rumah bilang, apa sih mobilnya rusak mulu? Nah begitu kan. Padahal lu cuma penasaran gitu loh. Jadi saran gua, ketika ada hal-hal yang mengganjal dikit, abaikan dulu aja. Ntar ketemu sendiri gitu loh solusinya. Percaya deh, ngerawat mobil ini gampang-gampang asik, bukan gampang-gampang susah ya. Kalau dibilang susah enggak juga, soalnya ya mobil dengan mekanisme sederhana gitu loh. Lu bawa asik aja. Orang bilang mobil kayak gerobak, ya biarin aja, lu asiknya begini kan gitu. Mereka bilang nih, mobil ya, mohon maaf nih ya, ini mobil kan tampilan di luarnya beradulan nih. Tapi lu bisa lihat konten gue sebelumnya. Gue menerapkan tema di mobil gue ini adalah inner beauty. Apa tuh inner beauty? Ya, kecantikan dari dalam tentunya ya kan. Jadi walaupun berundulan, beraturan segala macam, lo buka kap mesin gua, lo cari kabelnya, nyumput semua, lo masuk ke kabin gua, rapi, lo rasain dinginnya sih gua, nyes 1 derajat. Nah ini aja pakai 1 derajat ini pakai kaca film yang mungkin udah 35% ini, karena usia ya harusnya diganti lagi. Tapi ini jadi dingin gitu loh. Jadi gue menerapkan bahwa gue nggak peduli omongan orang dari luar, yang penting dalam gue tenang, nyaman. Cile. Jadi ini judulnya konten sambil curhat ya. Ya enggak sih, gue cuma pengen ngenaikin moral kawan-kawan pecinta Jimny dan Katana aja yang kadang sering dibully ya. Ngapain sih melihara gini, udah habis berapa duit lu buat beginian, begitu kan. Ganti ini, ganti itu, bisa beli mobil baru kali gitu ya. Begitu. Tapi dia nggak tahu tingkat kepuasan seseorang berdasarkan mengalahkan penasarannya gitu. Trial errornya sampai gue ketemu, oh ini maksimal. Ini nih, kalau gue dikasih bahan mobil satu, bisa gue bikin begini lagi. Jadi sesuai dengan ini. Karena udah gue tahu, oh ini kalau gue mau bikin wire tuck nih, kabelnya arah kemana, AC digimanain, tabung wiper aki mau dipindahin kemana, si coil mau kita taruh di mana, itu udah ketemu ininya, formulasinya gitu loh. Nah kawan-kawan yang mau mulai kan ya kendalanya trial and error gitu loh, butuh volunteer, butuh penggagas gitu loh, untuk siapa yang mau mulai duluan gitu loh. Dengan kesengsaraan ya gagalnya tadi itu. Tapi alhamdulillah kegagalan nggak selamanya kegagalan ya. Contohnya ini mobil udah 2 kali turun mesin. Sebenarnya bukan gagal di budget, gagal di teknisi. Itu lagi bikin apes gitu kan. Barang sudah ori, gue beliin baru nggak dipasang, atau udah beliin bagus barang ori, pasangnya salah, balik lagi lu salah milih teknisi, masalah lagi gitu. Jadi kalau lu udah ketemu teknisi yang tepat, sebenarnya bisa lu tamatin Jimny ini. Artinya permasalahan-permasalahannya bisa lu kelarin. Dan kata orang enak bayar Jimny, partnya murah. Ya bener, partnya murah. Murah kalau sebelum digoreng ya. Jadi gini, contoh aja, lo boleh lihat lo boleh komparasi antara spare part Jimny dengan spare part Carry. Sama-sama mesin F10A lo, sama itu gitu kan.
Tapi kenapa kalau lu tanya di toko, lu nyari part untuk apa, kata penjual tokonya, untuk Jimny. Lu bisa beli kampas rem itu bisa 2 kali lipat harganya. Tapi kalau bilang untuk apa, untuk carry, kasih tuh. Kenapa carry? Carry banyak tuh angkot tuh depan tuh lagi jalan. Kita ini sudah terbranding, lu tuh barang langka, mahal gitu. Nah, gue sekarang berdasarkan kejadian itu, jadi kadang gue mikir, aduh, harus gue akalin nih kalau mau beli part nih, gitu kan. Gue mau beli tabung wiper atau mau beli selang wiper gitu kan ini. Beli apa yang punya carry, sih gitu. Jadi dia nggak ini. Nggak langsung naikin harga. Memang jujur aja, mobil community kayak kita ini, Jimny, Katana, itu mobilnya para hobis, para penyuka hobi ya. Artinya namanya hobi tidak terukur, baik tingkat kepuasan ataupun harga gitu kan. Itu jadi masalah loh, hati-hati loh. Suka digoreng sama market di lapangan kan, ya kan. Nah, berdasarkan hari itu ya banyak lah untuk kawan-kawan nanti bisa inilah belajar. Gue coba, memang belum selesai gue namatin Jimny ini ya, masalah-masalahnya. Tapi sebenarnya lo harus tahu dulu konsep dari permesinannya untuk menyelesaikan masalahnya. Enggak serta-merta asal vonis ya. Misalnya mesin F10A ini terdiri dari berapa piston sih gitu kan, apa aja yang ada di piston. Ujung-ujungnya gue jadi paham kayak montir, walaupun gue belum bisa bongkarnya, setidaknya gue paham dulu konsepnya di mesin. Sampai gue cari tuh manual booknya mesin F10A, gue dapet tuh, tapi bahasa Spanyol. Waduh, kata gue, tapi setidaknya ada beberapa hal yang gue pahami. Misalnya nih, mesin F10A kompresi standarnya berapa sih? Ternyata mesin F10A itu standar kompresinya itu 13 kg per cm persegi. Berapa itu ya? Pokoknya itu minimalnya 12 gitu. Walaupun dengan bahasa Spanyol tuh gue lihat, oh ini standar compression adalah ini apa namanya? Ini nih alih bahasanya lah ya. Nah, di situ kan akhirnya sambil gue baca-baca, sambil gue lihat, oh kayak mana sih, apa aja ininya. Akhirnya ujung-ujungnya gue, oh begini mesin F10A ini, koplingnya segala macam. Sampai gue nyari ke manual booknya, walaupun sebenarnya ada yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Tapi kan kalau low budget ya sedikit effort untuk nyari free-nya gitu. Jadi akhirnya ya sekali lagi balik ke Jimny, Katana itu adalah mobil hobis. Kalau ada yang bilang baiknya itu jangan jadiin mobil utama, jadiin mobil kedua aja. Enggak seluruhnya salah pendapat itu, enggak seluruhnya salah. Kenapa? Bagi orang yang hobis ya bisa lu jadiin mobil kedua ya. Ini hobi, mobil pertama harusnya lebih ekstra nyaman dong. Kalau dijadiin daily seperti vlog gua, daily use of Suzuki Katana ini, gue jadiin daily ya nggak salah juga. Sambil lu ngerasain perjalanannya, lu sambil ngerasain ini mobil masalahnya apa sih. Udah tuh mulai rasa penasaran lo ini lagi kan, tapi lo harus bisa kontrol rasa penasaran lo itu sampai lo beresin ininya, apa namanya, konsep dari si mesin, baru lo bisa tahu penyelesaian permasalahan penasaran lo di mana. Nah, pokoknya dengan mobil ini lo harus lebih legowo, lebih dibawa tenang. Karena kalau lu serabutan, lu punya duit juga, duit tuh nanti berhamburan, gak keru-keruan, beli apa gak menyelesaikan masalah begitu. Jadi buat
kawan-kawan ya, pecinta Jimny Katana. Lain kali misalnya nih ada yang bilang, nggak asik lu mobil lo kayak begitu, mobil apaan tuh gitu. Biarin aja, dia nggak tahu nikmatnya klasik gitu. Lo tahu Jimny atau Katana termasuk salah satu mobil yang long lasting untuk tipenya, dan dengan berbagai macam modifikasi banyak tuh di ini. Lu cek aja di Google tuh ngemodifnya, mulai dari JDM, model ini adventure, ada juga model apa sih yang lagi tren tuh, yang camper van atau segala macam. Pokoknya inilah, banyak lah yang bisa lo perbuat dan buat mobil ini menjadi unik di jalanan. Buat nih sepanjang jalan nih, mungkin kawan-kawan dari tadi ngeliatin nih ya sambil dengerin gue curhat gitu. Lihatlah, ada berapa mobil Katana yang seliweran. Kita ini termasuk langka boy, ya kan? Iya dong. Nah makanya kadang nih, karena saking langkanya kita ini, gue ketemu nih sama mobil Katana, gue nggak kenal siapa, ya kan? Entah dia dari skin, entah dia dari komunitas apa, itu papasan tuh. Padahal nggak tergabung dalam satu komunitas, itu bisa klaksonan kita. Waduh, itulah namanya kalau di skin tuh satukan jangan pisahkan ya. Seile, asik gak tuh bahasanya? Dan mobil ini lihat nih, masih asik tuh, F10A mah nggak kaleng-kaleng. Apalagi mesin F10A nya sehat, kompresi padat, cair pokoknya nih. Ya, alhamdulillah nih ya, gue sudah hampir sampai kantor. Jadi gue bukan sengaja datang terlambat ya, nggak gitu ya konsepnya ya. Cuma karena gue ada tugas dulu yang harus gue selesaikan, jadi gue izin untuk datang siang. Alhamdulillah kita sebentar lagi sampai. Terima kasih udah nemenin gua sepanjang jalan ngobrol curhat tentang Jimny Katana ini. Mobil yang asik, banyak yang ngelirik sih. Tapi hati-hati, lo harus pintar-pintar dengan yang namanya budgeting. Pokoknya asik lah ya. Yuk, gua sampai di kantor ya. Bagaimana hasil dari percobaan kita dengan bensin seadanya, terus pakai AC. Balik lagi ya ke ini konten awal kita. Ya, lihat, bisa dilihat nih. Bensinnya kurang begini ya. Oke. Bensinnya masih sampai, ternyata ini balik lagi bisa sampai nih. Alhamdulillah ya, sampai ya. Oke, sekian dulu konten kali ini. Ketemu lagi dengan gue Eki di Daily Use of Suzuki katanya ya.